Beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari siapkan hati kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Bersatu kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya, ialah bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Setiap berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Dia bermegah atas tahta yang menyanjungkan tata mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan, sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Setiap berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan.
Sungguh Kau luar biasa, Kau dahsyat dan Kau ajaib. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Who compares to you? Set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You brings the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Who compares to you? Set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You brings the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally
Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our online service. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru yaitu Upside Down Kingdom. Dan saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami, Anda dapat mengisi welcoming card yang linknya sudah tersedia di kolom description di bawah ini. So, welcome to the family. Dan bagi Anda sekalian yang memerlukan bantuan doa, Anda dapat mengisi link prayer request di kolom description box di bawah ini ya. Sudah hampir 3 bulan nih kita mengikuti live group secara online. Pasti seru kan? Karena di live group kita bisa saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Nah, bagi teman-teman sekalian nih yang belum join live group, Anda bisa mendapatkan informasi seputar live group dengan menghubungi nomor gereja ataupun direct message ke Instagram @newlifeindonesia. Nah, bagi kalian semua nih yang masih muda dari kelas SMP sampai SMA, Anda dapat mengikuti live online service setiap hari Sabtu jam 4 sore melalui aplikasi Zoom. So, don't miss out. Dan jangan lupa, Kamis ini kita kembali bernyanyi bersama, berdoa bersama dalam program Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander. Saya percaya ada kuasa dalam hadiratnya. Sudah nggak terasa banget nih usia gereja kita memasuki yang ke-7 tahun. 7 tahun yang lalu saya masih cupu, masih culun, masih malu, masih jomblo. Dan sekarang saya bisa ada di sini malu-maluin. Dan yang pasti sudah nggak jomblo lagi. So teman-teman, minggu depan kita akan merayakan anniversary gereja kita yang ke-7 tahun bersama Pastor Irwan, Pastor Dennis, dan Pastor Karsten. So jangan lewatkan karena acaranya pasti seru habis. Saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda dari sini ya. Jadi, di bawah ini Anda dapat melihat QR Code dan nomor rekening gereja. Dan Anda dapat mengepas video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah kami beri ini Tuhan, bisa memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan, amin. Sekian info untuk minggu ini, tetap ikuti pedoman kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, dan saya mau mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama untuk kota kita tercinta, Surabaya, agar dapat cepat selesai dari pandemi COVID-19 ini. So, see you next week and God bless you. Shalom di Life Church, saya senang sekali berjumpa lagi dengan Anda di bulan yang baru tentunya. Dan tema bulan ini adalah Upside Down Kingdom. Wow, di bulan yang baru, di tanggal yang baru, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu buat semua volunteers yang tadi melayani Tuhan. Come on, haleluya. Yang di rumah, saya mau dengar lagi suaranya kurang keras, tepuk tangannya, come on. Thank you buat praise and worship team, buat service management, buat lighting, buat production, yang sudah membuat church at home ini, online service ini menjadi reality, menjadi kenyataan ya. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari semua yang ada di rumah saat ini kita taruh dulu HP kita taruh dulu segala sesuatu yang tidak penting, yang breakfast bisa stop dulu. Kita datang sungguh-sungguh di kaki Tuhan dan kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna dan Engkau adalah Allah yang selalu menjaga kami. Kami tahu Bapa bahwa mengenal pribadi-Mu adalah panggilan kami yang terutama, panggilan kami yang tertinggi. Dan di tengah-tengah wabah COVID yang masih berlangsung ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Seperti Nuh yang tinggal dalam bahtera, dan kami tahu bahtera itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami disembunyikan selalu dalam balik salib-Mu, dan kami melihat kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi melalui firman ini. Dan tujuannya hanyalah satu, untuk mengenal Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, lebih dan lebih lagi. Jamah setiap kami Tuhan, dan setiap pikiran saat ini yang terganggu, kami cabut setiap pikiran negatif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kami percaya semuanya bisa tenang mendengarkan suara Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. In Jesus name, amen. Kenapa kok tema bulan ini Upside Down Kingdom? Ya, artinya adalah kerajaan yang berbeda. Kerajaan yang punya nilai-nilai yang berbeda. Karena Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini akan digoncangkan, tetapi ada kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Make sure selama bulan ini hidupmu dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mau belajar nilai-nilai kerajaan sorga. Kita bukan hanya mengikut Kristus, cuman hanya cari berkatnya, cari mujizat. Ayo saya berdoa New Life Church, kita menjadi Kristen yang dewasa. Kita mengikuti nilai-nilai karakter Kristus, semakin serupa dengan Kristus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, kita buka Markus 10. Ini ayat emasnya ya. Are you ready? Semua yang bersuka cita, semua yang semangat di rumah, sama-sama katakan yeay. Seperti waktu kita berkumpul di gereja, seperti biasanya saya mau dengar suaranya yang semangat, sama-sama katakan woo, haleluya. Ya, haleluya. Kita baca sama-sama Markus 10 ayat 43 sampai 45. Yang di rumah ikut baca sama-sama ya, dengan suara yang keras sampai telinga kita bisa dengar. Ya, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita balik dulu di ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, katakan sama-sama terkemuka di antara kamu, ya. Terkemuka ini kalau dunia bilang adalah sukses, gitu ya. Saya persingkat apa yang dimaksud terkemuka menurut dunia, menurut nilai kerajaan dunia. Menurut nilai dunia itu apa? Terkemuka adalah sukses. Dan menurut dunia, orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan banyak juga orang yang Kristen tapi cuman Kristen-Kristenan, tidak sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Sukses itu apa? Banyak orang berkata bahwa sukses itu kaya. Ini menurut dunia. Ya, menurut dunia apa? Sama-sama katakan 1, 2, 3. Sukses itu kaya. Sedangkan kalau kita belajar, kenapa di tema di bulan ini Upside Down Kingdom, kaya menurut dunia itu selalu kalau saya ngomong kaya, apa bayangan Anda? Pasti materi, bukan? Kalau saya ngomong kaya, Anda pasti langsung keluar dollars di dalam pikiran Anda. Kaya selalu berhubungan dengan uang, itu kata dunia. Makanya kenapa hari-hari ini di tengah wabah COVID seperti ini, orang yang duitnya menipis, Anda diuji hatinya. Apakah duit itu menjadi segalanya dalam hidupmu? Apakah materi segalanya? Tapi apakah Kristus yang segalanya dalam hidupmu? Saya suka ada pepatah ngomong seperti ini. Kalau Anda memiliki Kristus, Anda memiliki segala-galanya di dalam Dia. Tetapi kalau Anda memiliki segalanya seperti apa yang dunia katakan materi, kekayaan, ketenaran, tapi tanpa Kristus, Anda tidak punya apa-apa. Dan tahu nggak bahwa ketika kita lihat di Alkitab, kaya menurut Alkitab itu apa? Ini kita buka sama-sama di Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, kita sama-sama baca ya dengan suara yang keras. Yang menonton bersama teman, saudara, saudari, mama, papa, keponakan, anak, semua kita baca sama-sama. Anak-anak pun perlu mendengarkan Injil, firman Tuhan yang berpusat kepada Yesus Kristus. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam sorga. Kaya menurut kerajaan sorga, the kingdom of God adalah
Ketika Anda memiliki segala berkat rohani, keselamatan itu tidak ada harganya karena terlalu mahal. Jadi kalau Anda punya Kristus, Anda sudah memiliki yang paling berharga, titik. Jangan cuma lagu Christ is enough for me. Christ is enough for me. Waktu ketika Anda melihat segala sesuatu seperti apa yang Anda inginkan, Anda baru nyanyi seperti itu. Tetapi ketika segala sesuatu saat ini berputar balik, seolah-olah tidak ada yang baik, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya sesuatu yang baik saja, tetapi Tuhan sanggup bekerja memakai yang kelihatannya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Sabar. Tiba-tiba Tuhan ngomong kata-kata ini kepada setiap Anda. Sabar. Katakan kanan kiri. Be patient. Sabar untuk menghadapi ini. Anda cuma perlu kesabaran. Karena dia itu Alfa dan Omega. Dia sudah ada di sana. Dia sudah ada di penghujung sana. Dia sudah tahu bahwa cerita akhirnya adalah selalu kemenangan. Dia menyertai engkau. Dan mari pikiran kita, metanoia, kita bertobat hari ini diubahkan bahwa ternyata kaya. Di dalam firman Tuhan ditulis segala berkat rohani. Yang rohani ditulis karena apa? Karena itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kau melihat anak-anakmu keturunan ilahi, mengenal Kristus sejak dini, mereka melayani Tuhan, mereka menerima Yesus. Ketika mereka sudah mengerti, mereka dibaptis selam. Mereka sungguh-sungguh bisa tertanam di gereja lokal. Mereka ada di komunitas yang benar. Anda bisa menikmati dinner yang sederhana saat ini bersama dengan keluargamu di rumah dengan sukacita. Karena di sini dikatakan berkat rohani itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, buah-buah roh. Dan ketika Anda bisa menikmati itu, oh itu lebih dari segalanya. Kenapa berkat jasmani gak ditulis? Yesus juga mati gak buat berkat jasmani, pastor? Yes, of course. Tetapi itu gak terlalu penting. Makanya kenapa yang ditulis di sini oleh Efesus adalah ketika Paulus di penjara nulis ini. Padahal dia tulis ini ketika dia di penjara. Berkat rohani itu jauh lebih penting. Mari bulan ini kita belajar bahwa nilai-nilai yang terbalik itu. Karena kita saat ini mungkin sebelum ini kita jauh dari Tuhan. Kita gak benar-benar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita gak benar-benar mengerti bahwa mengikut Kristus itu intinya adalah Kristusnya. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Bukan ketika doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Kristus itu enough. Yesus itu lebih dari cukup bagi kita. Amin. Nah sedangkan kita lihat kalau kita mengejar kekayaan. Kita lihat apa yang Amsal tulis tentang kekayaan. Kita buka sekarang di Amsal 23 ayat 4. Anda harus tahu bahwa Amsal ini ditulis oleh Salomo. Dan Salomo, saya selalu katakan kepada Anda, Salomo itu adalah orang terkaya sepanjang masa. Dan tidak pernah ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Dan tidak akan pernah ada lagi orang yang akan lebih kaya dari Salomo. Karena hartanya jika dihitung ya, itu orang nomor 1 dunia sampai nomor keberapa di total. Saat ini orang terkaya nomor 1 sampai orang terkaya nomor berapa di total tidak bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Itulah Salomo. Tetapi coba lihat. Jadi ini bukan orang sembarang yang tulis. Ya, ini bukan hanya nama-nama atau orang terkaya yang saat ini kita kenal nomor 1 di dunia. Bukan. Ini dibuktikan orang terkaya sepanjang masa. Dia menulis seperti ini di Amsalnya. Ya, Amsal 23 ayat 4. Ya, terjemahan baru berkata seperti ini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Wow. Terjemahan lain berkata seperti ini. Jangan menyusahkan dirimu untuk menjadi kaya. Tinggalkan pengertian itu. Saya tahu juga ada banyak anak muda yang menonton. Karena kita selalu dengan sosial media saat ini orang bisa lebih kelihatan. Bukan cuma kelihatan aslinya, tapi banyak juga di sosial media itu yang palsu, betul? Sehingga akhirnya kita memiliki pengertian bahwa kaya itu enak, punya materi itu pokoknya hidup tuh harus kaya. Tahu nggak orang terkaya ngomong ini? Tinggalkan pengertian itu. Mungkin kita punya pengertian yang salah. Mari kita bertobat, kita bukan kejar kekayaan. Tapi kita kejar Yesus. Terjemahan lain juga berkata seperti ini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu. Salomo telah mengecap kekayaan lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Tetapi dia menulis juga di 1
tulisan yang luar biasa. Kita buka saat ini di Pengkhotbah 12 ayat 8. Apa yang Salomo katakan tentang kekayaan? Salomo berkata seperti ini. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya apa? Kekayaan, materi, ketenaran. Salomo bukan hanya orang terkaya, dia membangun bait Allah yang termewah. Dia punya kekuasaan di seluruh dunia. Dia orang yang tampan, orang yang terkenal, orang yang digemari. Tetapi dia dalam hidupnya meninggalkan Tuhan. Dan dia mengecap kekayaan itu dengan dia berkata bahwa semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Saya percaya sih di akhir hidup Salomo berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami masa kejayaan, keemasan, semuanya itu tanpa Tuhan, itu kosong dan hampa. Kemarin saya baca satu quote yang bagus, ya. Tim pengembalaan bantu saya untuk temukan quote ini. Jim Carrey, ya. Siapa yang tidak tahu Jim Carrey, orang yang sangat tenar, ya, comedian, aktor asal Kanada. Dia main banyak film di Hollywood. Dia ngomong seperti ini. I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it is not the answer. Dia ngomong gini, saya harap semua orang bisa jadi super kaya, bisa jadi terkenal. Dan memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Bukankah ini apa yang yang khotbah katakan? Yang menjadi keinginan hatimu, dapatkan itu, kejar itu. Tapi Salomo bilang, ingat, segala sesuatunya sia-sia. Tanpa Yesus segala sesuatu sia-sia. Dan Jim Carrey juga mengutip hal itu. Sedikit banyak dia mengutip hal itu. Saya tidak tahu dia kenal Tuhan atau tidak. Tapi dia ngomong gini, ketika kamu sudah punya segala kekayaan itu, ketenaran itu, kamu sudah punya segala sesuatu yang kamu inginkan, nah kamu akan tahu, bukan itu jawabannya. Wow, bukan itu jawabannya. Karena dikatakan bahwa Christ, Yesus Kristus, is the hope of glory. Dunia menunggu glory itu. Dunia menunggu yang namanya manifestasi. Roma berkata bahwa segala makhluk menantikan untuk anak-anak Allah itu dimanifestasikan. Untuk supaya anak-anak terang, New Life Church. Anda adalah anak-anak terang. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Yang excited sama saya mengatakan, 7 tahun. Tidak terasa. Ingat kembali kepada visi gereja kita. Apa visi gereja kita? Ayo coba tanya sebelah kanan kirinya, cepat. Yang bisa dikirim Pastor Irwan, permen. Wah, permen apa? Permen urapan tentunya ya. Kasih tahu kanan kirinya, apa kira-kira? Visi gereja kita apa? Membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Mengalami Kristus itu segalanya. Nah, apa true definition of success? Itu adalah judul kecil dari tema besar kita, Upside Down Kingdom. Apa arti kata sukses sebenarnya menurut Alkitab? Sukses itu adalah ketika Anda hidup dalam rencana Tuhan. Menurut dunia tadi apa? Sukses itu kaya. Tapi menurut kerajaan sorga, sukses adalah hidup dalam rencana Tuhan. Kita buka sekarang kehidupan Yusuf. Anda akan kaget kapan Tuhan bilang Yusuf itu sukses. Anda mungkin berpikir, oh ya memang dia jadi berkat, dia penguasa. Bahkan Fir'aun aja yang paling berkuasa di Mesir itu tunduk kepada Yusuf. Dia menjadi penguasa atas tanah Mesir dan seluruh dunia ketika itu. Anda akan kaget kata-kata sukses muncul dalam hidup Yusuf. Bukan ketika dia ada di atas, tetapi saat dia ikut rencana Tuhan, sejak dia masih menjadi budak. Ini yang Alkitab katakan. Kita baca dulu di bahasa Indonesianya, yaitu di Kejadian 39 ayat 1-2. Dikatakan seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 kita baca sama-sama ya. Are you ready? Yang ready katakan yes. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sekalipun waktu itu Yusuf menjadi budak, Tuhan telah menyertai Yusuf. Hidup dalam rencana Tuhan itu artinya sukses. Dan Anda akan kaget bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. Yuk. Ya, di King James Version, Genesis 39 verse 1 to 2. Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites, who had taken him down there. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. The Lord was with Joseph. Tuhan bersama dengan Yusuf. Dan lihat kata-kata bahasa Inggris saya suka sekali. And he was a successful man. Wow, waktu saya baca ini firman Tuhan itu hidup. Makanya kenapa ketika di saat mungkin Anda tidak bisa ketemu dengan kami, gembala-gembala Anda di dunia, Anda masih punya gembala agung yang luar biasa, yang seharusnya selama ini Anda hanya melihat kepada Dia, itu Yesus Kristus Tuhan. Dan gereja punya program Ayo Baca Alkitab, ABA, yang terus diupload di New Life Indonesia berkali-kali setiap bulan. Anda tahu bahwa ABA kita di bulan Mei kemarin kita baca 1 Samuel, 2 Samuel, kita baca 1, 2 Samuel lagi. Kita lihat bagaimana juga perjalanan Daud, dan kita melihat bagaimana setiap firman itu melompat. Itu namanya rema. Anda baca, Anda lihat lagi, waktu saya baca lagi ayat ini, sekalipun saya sudah berkali-kali baca Kejadian, dikatakan bahasa Inggrisnya, oh waktu Yusuf jadi budak Tuhan sudah ngomong, he was a successful man. Waktu Yusuf masih jadi budak, Tuhan udah bilang dia adalah orang yang sukses. Wow, what about you? Anda cuma berpikir sukses itu ketika Anda punya segalanya, ketika Anda punya tahta, ketika Anda punya pengaruh, ketika Anda punya koneksi, ketika Anda punya ini. No, Yusuf hidup dalam rencana Allah sekalipun waktu itu. Dia tidak tahu suatu hari dia akan menjadi penguasa. Dia tidak tahu suatu hari dia akan diangkat. Tapi dia hanya berkata dengan rendah hati, Tuhan, aku mau tinggal dalam rencanamu. Tidak ada kata terlambat bagi setiap yang menonton hari ini melalui Facebook ataupun YouTube, ataupun Anda nanti mengulang online service ini. Pegang firman ini. You are a successful man. Bukan karena apa yang Anda punya. Ada satu quote yang bagus berkata seperti ini. It's not about what you have, but who you have. Bukan tentang bukan tentang apa yang Anda punya, tetapi tentang siapa yang ada dalam hidupmu, yang Anda punya, yaitu Kristus. Yusuf hanya berkata, you know better than I. Mungkin Anda banyak tidak mengerti hari ini. Cuman katakan saja, you know the way. Aku tahu jalan itu. I've let go the need to know why. For you know better than I. Yusuf berkata seperti ini. Oh, you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. Katakan itu. Anda mungkin ada di dalam posisi Yusuf saat ini, pekerjaanmu lagi turun gak karuan. Mungkin juga beberapa Anda kehilangan pekerjaan. Seperti ketika Yusuf dijual sebagai budak. Bukankah cerita ini relevan dengan keadaan hari-hari ini? Tetapi Alkitab tetap berkata, jangan khawatir selama engkau ada dalam rencanaku, kata Tuhan. You are a successful man and woman of God. Pegang janji Tuhan. Saya rasakan urapan Tuhan mengalir saat ini. Ke setiap rumah-rumah saya rasakan hati Tuhan saat ini. Anda mulai bangkit lagi dan berkata, yes I know, aku dalam rencanamu, tidak ada yang salah. Aku tinggal di zaman ini, aku bisa melihat semua ini. Karena aku tahu di tengah kegelapan dunia, terang itu akan semakin bersinar. New Life Church, jadilah terang itu. Dan membawa revival, discipleship, and influence. Membawa kebangunan rohani.
memuridkan mereka yang terluka, dan jadi influence. Seperti gereja ini tidak akan pernah berhenti bermimpi untuk menyekolahkan lebih banyak orang. Justru di tengah wabah ini, ketika saya ngomong dengan istri saya berdoa dengan istri saya bilang, kita nggak disetok oleh wabah apapun. Kita bergerak maju, karena Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam nama Yesus. Tetap miliki visi itu, tetap miliki pengharapan itu, dan tetap bermimpi bersama Tuhan. Seperti Yusuf, he is a dreamer. Mari kita bermimpi bukan karena mimpi kita, tapi mimpi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saat ini. Come on church. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Come on, come on, come on, come on, come on. Give him clap, give him a big hand of praise. Hallelujah. We love you Jesus. Hallelujah. Dan kita sekarang balik ke ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Coba kita stop dulu di sini. Kalau kita menjadi yang terbesar, kita menjadi yang orang yang punya pengaruh bukan karena kita punya posisi yang tinggi, kita bisa ngatur banyak orang. Tapi mari kita saat ini dilayani, artinya gini. Mari kita semuanya punya hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Nyanyikan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Jadikan ini doamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bukan cuma orang yang mau dilayani, melainkan ayat 45 berkata untuk melayani. Dan Yesus sendiri telah menjadi contoh melayani. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Wow, apa yang Anda hadapi saat ini dalam pekerjaanmu tidak sebanding dengan apa yang Yesus pernah hadapi. Dia bukan hanya Tuhan pencipta segala sesuatu dan berkata, hei manusia, belajarlah untuk rendah hati. Dia bukan hanya Tuhan yang cuman ngomong doang dan berkata, hei jangan takut akan penderitaan. Tapi Alkitab menggambarkan hal yang sempurna itu seperti ini. Dia yang adalah Allah, dia pencipta segala sesuatu, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dan dia meninggalkan semua itu untuk melayani. Sedangkan menurut dunia itu apa? Menurut dunia sukses itu powerful. Sukses itu artinya kita punya koneksi yang banyak, kita punya power. Kita punya otoritas untuk memerintah. Alkitab berkata tidak ada satupun penguasa, pemerintah, kerajaan manapun yang tidak takluk dan tunduk di bawah Yesus Kristus Tuhan. But yet dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya mau himbau saat ini untuk setiap jemaat New Life Church, atau Anda mungkin menonton, Anda belum jadi jemaat New Life Church. Buat semua Anda untuk ambil komitmen. Tentunya melayani bukan hanya di gereja, saya tahu itu. Anda sebagai makeup artist, Anda sebagai video creator, content, apa segala, ya content creator, Anda sebagai fotografer, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai pekerja di marketplace, Anda staff di bank, itu juga melayani. Saya tahu itu. Tapi coba yang kedua juga, ambil komitmen. Tuhan di season ini, saya kemarin ngomong dengan beberapa murid, beberapa jemaat, mereka yang melayani sebagai usher, mereka berkata, Pastor, saya rindu sekali. Ternyata ketika saya melayani di New Life Church, kalau kebaktian yang pagi jam 8, saya jam 6:30, jam 6:45 sudah harus ada di gereja. Saya gak sadar ternyata waktu dan momen-momen itu sungguh berharga buat saya untuk bisa berkata kepada jemaat-jemaat, good morning, welcome to the family, antar mereka ke kursi. Saya rindu akan hal itu. Setelah wabah ini lewat, kalau kita bisa kebaktian lagi, berkumpul secara fisik. Oh, Asyir tuh berkata, saya pengen peluk satu persatu, Pastor. Betapa berharganya bisa melayani. Betapa berharganya saat ini saya bisa melayani Anda. Ini adalah suatu kehormatan yang besar. Untuk saya bisa mengembalakan gereja yang begitu mulia. Siapakah kami ini? Hanya karena gembala yang agung itu mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga kepada kita semua. Ayo kita, terutama yang belum melayani,
Di akhir acara Church at Home selalu ada kontak nomor gereja, selalu ada dihimbau untuk live group, ada Instagram New Life Indonesia, sangat gampang untuk Anda mengakses kami. Daftarkan dirimu pelayanan, ikut kelas bulan Juli ada New Life Discovery Class. Ikut dengan setia melalui Zoom selama 3 minggu. Ikuti ujiannya pun sudah ditata bagaimana social distancing tetap bisa ujian. Ikutilah melayani. Anda ajak jiwa-jiwa untuk dengarkan karena setiap firman dari mimbar New Life Church selalu mengarahkan Anda bukan kepada kami, tetapi kepada Yesus Kristus yang hidup. Amin. Ini poin yang terakhir. Tapi menurut kerajaan sorga, sukses itu apa? Kalau dunia berkata sukses itu powerful, punya power. Kerajaan sorga berkata, sukses itu adalah mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya hidup dalam rencana Tuhan, tetapi orang yang hidup dalam rencana Tuhan pasti akan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Anda tahu bahwa setiap Anda berharga, unik, Anda diciptakan Tuhan sempurna. Stop membandingkan dirimu dengan orang-orang lain di Instagram. Stop melihat orang-orang lain di Facebook. Mereka lebih ini, lebih itu. Anda sempurna di hadapan Tuhan. Karena Anda special, tidak ada lagi yang kayak Anda. Dan tidak ada yang kayak Anda sebelum Anda. You are the only one. Dan saat ini Tuhan berkata, dan saat ini saya percaya bahwa ini adalah hatinya Tuhan. Tuhan ingin memakai hidupmu. Katakan, Tuhan, aku mau mengerjakan panggilan-Mu di dalam kehidupanku, Tuhan. Kita lihat contohnya juga tadi adalah Yusuf, yang kedua ini kita. Contohnya adalah si Daud. Tuhan melihat hati Daud. Mengerjakan panggilan Tuhan itu seperti apa? Mengerjakan panggilan Tuhan itu artinya benar-benar mengerjakan purpose-nya Tuhan. Tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Ini saya share beberapa minggu lalu kepada pertemuan gembala di Zoom. Ada puluhan gembala dan asisten, dan saya berkata, jangan kerjakan mimpimu, jangan kerjakan ambisimu, mari kita mulai kerjakan panggilan dan tujuan Tuhan. Daud tidak pernah minta jadi raja, tapi Daud dipilih. Daud tidak pernah cari spotlight. Mari dalam hidup ini kita nggak usah menaikkan pamor kita. Banyak orang saat ini, saya baru tahu kemarin, banyak jemaat itu kan suka gaul karena di gereja kita banyak anak-anak milenial juga gitu kan. Yang namanya sekarang banyak orang yang suka pansos, katanya apa sih, panjat sosial. Pendeta pun maaf ada banyak yang suka panjat sosial. Menaikkan status, lebih tenar, bikin khotbah yang cuma mengenakkan telinga. Bikin sesuatu yang hanya menyenangkan manusia. Mari kita lupakan panjat sosial. Kita pankris aja, panjat Kristus. Semakin seperti Kristus. Katakan kanan kiri, pankris. Jangan pansos. Kita gak perlu mempromo-promokan diri kita. Kita gak perlu membangga-banggakan. Kita hanya perlu untuk mengerjakan dan mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat, ketika Daud berperang, ketika Daud melihat Goliat, dia tidak pernah berkata, aku mau mengalahkan Goliat supaya aku dikenal, supaya aku lebih terkenal. Mari buang semua itu. Kita harus balik ke esensi yang semula. Hamba-hamba Tuhan yang taruh pelayanannya di atas dasar pelayanannya atau gerejanya saat ini. Mari kita kembali ke hatinya Kristus. Kita tahu bahwa pelayanan kita bukan untuk supaya kita tenar. Khotbah kita bukan untuk supaya kita tenar, tapi untuk mengembalakan sungguh-sungguh setiap orang datang kepada Yesus. Itu visi gereja ini. Dan saya berdoa tetap akan terus gereja ini tinggal dalam visi itu. Lalu berkatalah Daud, 1 Samuel 17 ayat 26 ayat terakhir, kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Lihat, tujuan Daud menghadapi Goliat bukan karena supaya aku jadi panglima, supaya Saul kenal aku, supaya aku dilihat orang. Tapi Daud berkata, siapakah dia Goliat? Berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi tujuan hidupnya adalah Allah. Tujuan hidup kita harusnya adalah Kristus. Dan ayat 45 berkata seperti ini, menunjukkan bahwa motivasi Daud itu selalu adalah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Harusnya bisnis kita itu selalu motivasi hati kita, pekerjaan kita, pelayanan kita itu adalah Yesus dan God's people. Dan melayani Tuhan. Tuhan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan.
Dan dikatakan ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu sih. Ayat 26 tadi, dia memikirkan hatinya Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berkata, David, you are the man after my own heart. Kau adalah orang yang berkenan di hatiku. Dan ayat 45, dia juga melawan Goliat untuk kepentingan bangsa Israel. Dia berkata, siapakah dia yang berani mencemooh orang-orang pilihan Allah? Itu orang Israel itu. Mari kita hidup untuk Tuhan dan jiwa-jiwa. Sukses sekali lagi. Yang kedua adalah mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin Anda saat ini mengerjakan hal yang kecil seperti Daud. Tahu nggak? Ketika semua orang punya fasilitas waktu itu, ketika Saul jadi raja, ketika kakak-kakaknya Daud, ya, kalau diumpamakan hari ini dia pergi ke international school, belajar golf ya, main golf, dia naik kuda dan sebagainya. Mereka dapat pendidikan yang paling super, yang kelihatannya dunia berkata itu powerful. Tapi Daud mengembalakan 2-3 kambing domba, hal yang sederhana, tapi dia lakukan dengan cintanya kepada Tuhan. Dia lakukan karena dia tahu dia dalam rencana Tuhan. Sekalipun kau hanya mengembalakan 2-3 kambing domba saat ini, asal engkau dalam rencana Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan, kau akan menjadi orang yang berbeda, saudara-saudaraku, saudara-saudariku. Goliatnya mungkin sama, COVID-nya sama, tetapi cara Anda memandang Goliat itu, Goliatnya sama, tapi semua orang Israel takut waktu itu. Tetapi Daud disertai Tuhan. Dan Daud melihat karena Tuhan bersama dengan Daud, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup Daud. Daud memandang Goliat dengan cara yang berbeda. Mulai hari ini Anda akan melihat COVID, wabah, krisis ekonomi ini dengan cara yang berbeda. Asal Anda tahu bahwa Anda selalu ada di tengah, yaitu Tuhan dan jiwa-jiwa. Seperti Daud melayani Tuhan dan pekerjaannya itu jiwa-jiwa. Waktu itu Daud melayani Allah Israel dan bangsa Israel. Anda saat ini berdirilah di tengah-tengah. Itu adalah pengurapan, saya selalu katakan itu. Layani Yesus Tuhan, Raja atas segala-galanya. Dan jiwa-jiwa dan pekerjaannya. Hari-hari ini saya mau kasih tips. Apapun yang Anda lakukan kecil atau besar. Mother Teresa pernah ngomong seperti ini. It's not how much we give, but how much love we put into giving. Bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi seberapa banyak cinta kasih yang kita taruh dalam pekerjaan kita yang kecil ini saat ini. Dalam pelayanan kita saat ini. Dalam keluarga kita, apapun yang Anda kerjakan. Taruh kasih Tuhan itu di sana. Dan Daud menjadi raja bukan karena kemauannya, tapi karena kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan Daud. Satu hari nanti saya akan jelaskan tentang kehendak Tuhan, ya, lain waktu. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna, saya selalu katakan kehendak Tuhan yang sempurna. Itu terjadi ketika Anda berkata, Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Jadi sukses menurut kerajaan sorga, 2 poin saja hari ini. Yang pertama apa? Hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua, mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri yuk, 2 poin saja. Hidup dalam rencana Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Saat ini kita kembali seperti ketika kita kebaktian seperti biasa. Jadi perjamuan kudus setiap minggu pertama di bulan yang pertama, ya. Dan saya berdoa Church at Home ini tetap menginspirasi Anda, tetap ada impartasi, pengurapan Tuhan yang terjadi. Anda semakin mengenal Yesus dan terus doakan untuk pembangunan Ciputra World. Kita sama-sama berdoa, ini timingnya Tuhan. Kita akan sama-sama celebrate di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi atas setiap kita gereja Tuhan. Siapa yang kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya? Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, siapkan dulu perjamuan Anda. Anda yang tidak punya roti dan anggur seperti di gereja, Anda bisa ambil biskuit. Apa harus dengan Fanta, Pastor? Dengan air pun tidak apa-apa. Bukan medianya, tetapi Yesusnya yang penting. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
janji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sama-sama nyanyikan yang di rumah. Angkat kedua tangan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita fokus kepada Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih semangat lagi, angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat roti ini tinggi di sebelah tangan kanan kita. Kita ucap syukur terlebih dahulu. Yang bisa berbahasa roh saat itu adalah bahasa doa yang sempurna. Oh ramatuku shikanana ramata karabashiri. Kami tahu Engkau menjamah kami dengan kedua tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan. Dan Engkau juga menjamah roti ini dengan kedua tangan-Mu yang mulia itu Tuhan. Kinamatuku riarabashikarata kanata ramatuku riarabashiri. Kiarana ramayarana ramashikarata ramatuku rabayarana ramash. Saat ini urapan Tuhan mengalir, saat ini hikmat Tuhan mengalir saat ini. Pengertian yang baru, the upside down kingdom, kerajaan yang tak tergoncangkan. Nilai-nilai dari kerajaan itu saat ini mulai terbangun dalam hidupmu. Allah Roh Kudus membantu engkau berubah menjadi manusia yang lebih baik, mempunyai karakter seperti Kristus, semakin seperti Kristus. Tuhan, roti yang kami angkat ini adalah roti biasa. Tapi kami tahu yang membuat roti ini tidak biasa adalah kehadiran-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami lagi karena Allah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Dan saat ini setiap jemaat yang perlu kekuatan, perlu sukacita, perlu hikmat dalam pekerjaan mereka, perlu terobosan, perlu mujizat. Sekalipun kami tidak cari mujizatnya Tuhan, kami cari Engkau Kristus. Tapi kami juga tahu Engkau adalah Allah yang tetap membuat mujizat. Terjadilah kehendak-Mu yang sempurna itu atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang telah membeli setiap kemenangan buat kami. Yang perlu kesembuhan pun disembuhkan saat ini. Percaya terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami angkat anggur yang biasa ini di sebelah tangan kanan kami. Anda boleh angkat air Anda, ataupun Anda juga punya anggur, angkat. Tidak ada anggur sakti Tuhan. Tidak ada roti sakti. Tetapi yang membuat anggur ini berbeda adalah kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tahu bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan, yang telah membebaskan kami dari segala dosa, segala kutuk, segala ketakutan, pikiran negatif aku cabut dalam nama Yesus. Ada beberapa orang terintimidasi terus, ada banyak yang berkata gagal. Anda melihat ekonomi Anda takut, Anda melihat
gejolak-gejolakan dunia ini Anda takut. Tapi percayalah, New Life Church, Anda ada di dalam Kristus dan kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan. Dan ketahuilah bahwa anggur adalah sungguh-sungguh persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Aku ucapkan shalom saat ini dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Di bulan yang baru ini aku ucapkan damai sejahtera Tuhan. Kurapatuku sikerabaya rata-rabatu kuriarabas. Kiarataraba-raba-raba. Akan kedua tanganmu katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suami istri boleh bergandeng tangan saat ini. Satu keluarga dengan anak-anak atau dengan cucu-cucu, semuanya Anda bergandeng tangan saat ini. Di mana ada persatuan dan Anda saat ini komitmen bahwa keluargaku melayani Tuhan selama-lamanya. Tuhan katakan keturunanmu perkasa di hadapan Allah dan di hadapan setiap manusia. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan berlubang paku saat ini. Mengalir atas setiap kehidupanmu, mengalir atas pekerjaanmu, mengalir atas pelayananmu, mengalir atas keluargamu, mengalir atas bisnismu, mengalir atas setiap hal yang kau lakukan, atas studimu, dan di mana-mana kau melangkah, nama Yesus ditegakkan. Kemanapun kau pergi, nama Yesus dimuliakan. Dan terimalah berkat yang sempurna ini di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin 3 kali. Come on. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah, kurang meriah, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-7. Ya, ajak jiwa-jiwa karena akan ada acara-acara yang luar biasa, acara yang menarik. Dan saya dan Pastor Dennis dengan Pastor Kasen, kita akan berkhotbah bertiga. Ya, Tuhan Yesus memberkati, and see you next week. We love you, church. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.